kita lagi ngopi, masih kapten sambil ngebahas lokasi yang kita mau explore nanti malam. Tiba-tiba datang mobil sedan biru. Gak lama keluarlah 2 orang bapak-bapak. Mereka itu lagi cari orang untuk ngejaga peternakannya. Di situ udah ada rumah buat kita tinggal. Tapi adek ngomong-ngomong mau nggak kalau untuk pembuktian aja ada hal apa sih di tempat saya sampai orang tuh paling kuatnya 1 hari udah nggak mau ngejagain lagi. Nah, di situ peternakan ayamnya benar peternak kandang-kandang ayam tuh bang. Cuman nggak ada ayam-ayamnya. Setengah 1 malam itu ada yang gedor-gedor pintu. Gue bangun, di situ gue nggak berani ibaratnya ngelihat sendiri gitu. Kayak udah nggak sadarkan diri. Tahu-tahu kita udah bangun tuh udah pagi, ngegeletak di situ. Ngegeletak ada 4 pocong. Halo Jagger, balik lagi sama gue John Arya, dan seperti biasa gue udah kedatangan narasumber yang punya kejadian aneh. Jadi awalnya narasumber gue ini tuh datang ke Villa Terbengkalai buat explore, tapi di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan 2 orang pria yang tiba-tiba ngajakin narasumber gue ini untuk kerja menjaga lokasi kandang ayam tersebut. Dan ternyata di peternakan ayam itu terdapat sebuah misteri, dan misteri ini bakal diceritakan langsung oleh narasumber gue. Jadi sebelum kita masuk cerita nih, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita sapa dulu narasumber gue. Di depan gue nih udah ada sahabat lama gue, udah ada Kang Fuji. Halo Kang Fuji. Halo Bang John. Kang ya. Sehat Bang. Udah lama nih kita nggak berjumpa nih ya. 1 tahun lebih. Tahun lebih ya? Iya. Iya, terakhir tuh lu datang kemari tuh video meledak tuh. Yang paman lu gitu. Yang 7 hari bersama mayat 7 hidup. hari bersama mayat hidup. Ya. Wah, itu cerita gila banget ya. Bahkan sampai ada PHTV yang tertarik sama cerita lu itu ya, Kang ya? Ya. Wah, itu ceritanya gimana tuh? Jadi lagi menunggu kabar. Nunggu kabar ya? Iya, nunggu kabar saja. Gila sih, keren banget sih ceritanya tuh. Berkat dari Jalan Gelap ya, Kang ya? Ceritanya itu Betul. gila sih, booming banget. Berkat dari lu, Bang. Dari gua gitu. Yang penasaran sama kisahnya Kang Puji sebelumnya, ada tuh judulnya 7 hari bersama mayat hidup ya, Kang? Betul. Kang, tadi kan kita udah sempat cerita banyak nih. Pertanyaan gue, kenapa lu mau ngambil job ini, Kang? Sebenarnya kenapa gue ambil job ini, kita mikirnya gini Bang, itu kita kan dijanjikan untuk dibayar itu 500.000 per hari atau per malam lah. Kan lumayan nih kalau dikalikan 1 minggu nih. Nah, uang itu kita bisa kasih buat istri kita, buat keluarga lah di rumah ya. Dan sisanya mungkin kita, ya namanya juga kita konten kreator yang suka datang ke tempat-tempat terbengkalai kan, untuk membantu perizinan. Oke. Tujuannya seperti itu. Jadi atas karena dasar uang lah ya? Iya. Uang yang dijanjikan oleh pemiliknya. Gila sih ini. Kalau boleh tahu nih Kang, kejadian apa sih Kang yang terjadi sana sampai lu mau datang kemari buat ceritain kejadian ini Kang? Itu gua dan temen gua namanya Ronald ya, biasa dipanggil Kapten Nippon, diperlihatkan atau diliatin sosok keranda Bang. Keranda mayat sedang digotong sama 4 pocong. Anjir, itu masuk ke dalam rumahnya Bang, posisinya keranda mayat dipanggul sama 4 pocong. Itu megangnya gimana anjir? Bukan dipegang Bang, gue nggak tahu, jadi posisi pocong biasa, cuman kerandanya nempel di pundak mereka. Wah, gila nih, gue penasaran nih. Penasaran pasti bakalan serem cerita dari Kang Puji nih, gue yakin dah. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis biar kalian nggak gagal paham. Dan langsung aja kita dengarkan selengkapnya hanya di Jalan Gelap. Oke Bang, jadi ini kejadiannya akhir Agustus kemarin, 2024. Masih baru nih ya? Masih baru, belum lama. Yang dimana tujuan awal gue mau cek lokasi untuk explore. Nah, hingga akhirnya gue ketemu dengan
dua orang bapak-bapak yang perawakannya agak gemuk itu namanya Pak Hanif, dan yang agak kekar namanya Pak Beni, yang meminta kita untuk menjaga sebuah rumah yang ada di dalam area peternakan. Gua sama temen gue dapat informasi bahwa ada satu lokasi yang cocok buat explore untuk di YouTube ataupun kalau kita main TikTok ya, untuk labnya juga keren itu lokasi. Itu tepatnya ada di daerah Cidahu, Sukabumi. Dari salah satu ghoster juga yang mungkin sudah ternama namanya di Indonesia lah ya. Siapa nih? Sebutin boleh nggak? Gak apa-apa nih, gue sebutin. Gak apa-apa, sebutin aja. Serius ya? Boleh. Nih, salah satu sahabat gue, Kadapi. Bucin TV. Bucin TV, salah satu ghoster yang sudah ternama di Indonesia. Kang Bucin, Anda harus datang kemari. Nanti dia datang katanya kalau ditemenin sama gue. Siap. Jadi setelah gue dapat informasi dari Kadapi, gue sama temen gue si Kapten Nippon tuh malam Jumat ya, survei. Jam berapa? Itu kita berangkat dari rumah, dari Bogor tuh udah asar, jam 3:30 sore tepatnya jam 3:30 sore kita ke Cidahu. Nyampe lokasi itu 4:30. Suasananya di daerah situ masih banyak pohon-pohon bang, seperti kebun karet, pohon jati. Nah, kita survei dulu kan ke lokasi. Jadi kita rencana gua pribadi mau explore di lokasi itu kan ada sebuah villa yang udah lama terbengkalai lah. Nah, gue rencana buat video YouTube gue sendiri. Nah, kalau yang lain kan mau pada live TikTok di situ. Kebetulan gue survei dulu, setelah gue sampai lokasi semua udah kita survei lokasinya. Nah, gue melipir ke warung kopi sambil selok ke teman-temannya kan merapat nih. Jadi rencananya teman-teman tuh udah maghrib. Oh, maghrib mau ke sana maksudnya? Oh, yang lain pada nyusul. Kita kan Sherlock, nah kita lagi ngopi nih bang. Nah kebetulan warung kopi itu posisinya ada di jalan desa. Sebelah kanan jalan desa ada baliknya gitu bang. Kita lagi ngopi, masih kapten sambil membahas lokasi yang kita mau explore nanti malam. Tiba-tiba datang mobil sedan biru. Cuman gua nggak tahu itu jenis sedan apa gitu. Yang jelas warnanya warna biru, melipir tuh. Gak lama keluarlah dua orang bapak-bapak. Yang satu perawakannya agak gemuk, rambutnya ikal, cuman gak terlalu tinggi. Kalau yang satu agak tinggi bang. Badannya ya kalau dibilang suspek lah ya, agak berisi lah ya, keker gitu ya. Nah, duduklah mereka berdua di deket, ya pokoknya satu balai lah, duduk tuh mereka berdua tuh. Nah kalau gue lagi fokus ngobrolin masalah buat nanti malam. Salah satu bapak-bapak yang perawakannya agak gemuk langsung nanya, lagi pada mau ngapain dek? Nah gue jawab aja, biasa pak, kita mau ngonten di villa yang terbengkalai itu pak, yang di bawah. Ngonten buat apaan? Nah temen gue yang si Kapten Nippon jawab, biasa pak, uka-uka lab horor katanya. Wih pada berani ya? Ah biasa pak, ngonten aja. Nah kayaknya ini cocok nih, kita lagi cari orang yang pemberani katanya. Dia ngomong tuh langsung makan tuh. Iya ngomong gitu. Maksudnya pak, jadi gini dek. Nah si bapak-bapak yang perawakannya agak gemuk tuh ngejelasin, mereka itu lagi cari orang untuk ngejaga peternakannya. Deh di situ udah ada rumah buat kita tinggal, buat ditinggalin. Udah ada fasilitas lah, segala macam fasilitas udah ada. Cuman susah, nggak ada orang yang mau untuk ngejagain tempat itu. Nah gue bilang, waduh pak, kalau kita sih nggak bisa. Awalnya gue bilang gitu kan, karena kita juga ada kegiatan lain pak selain ngonten. Tapi adek ngomong-ngomong mau nggak kalau untuk pembuktian aja ada hal apa sih di tempat saya sampai orang tuh paling kuatnya 1 hari udah nggak mau ngejagain lagi. Nah maksudnya pak, ya paling juga ada yang nih orang sini katanya berani nih ngejagain tempat itu, paling juga kuatannya 1 hari udah nggak mau jaga lagi. Nah kira-kira kan kalau adek kan biasa datang-datang ke tempat-tempat yang angker, siapa tahu Adit bisa ngerasain ada hal ganjil apa sih yang di tempat saya itu katanya. Teman saya nyeletuk nih, si Kapten Nippon ini, berani bayar berapa pak? Saya kan gue giniin aja gak sih ikut, apaan sih Cap? Sambil bercanda pak. Saya gini deh, saya berani bayar kalian berdua 500.000 per malam.
Nah, kan dihitung lumayan kan bang. Wih, langsung kata si kapten gini, lumayan Ji, gas aja. Jangan dulu gas-gas. Cuman Pak kita nggak bisa selamanya loh Pak. Paling juga 2-3 hari lah saya mau lah Pak. Kalau selama sih nggak mau. Seminggu berani nggak katanya. Mau nggak seminggu? Seminggu. Cap gimana? Seminggu mau nggak? Tapi kita harus balik dulu ke Bogor kata si kapten. Harus bilang dulu kan sama istri, sama kita bawa apa baju-baju kan. Ya udah Pak, deal seminggu. Oh ya seminggu ya. Ya udah 1 malam saya kasih 500.000. Kan lumayan bang, 500.000 bagi 2. Ya udah akhirnya di situ ya udah kita lihat dulu ke lokasinya yuk. Nah kita jalan kaki bang ke lokasi tempat peternakan si bapak itu. Jalan berempat lah, jalan ngobrol-ngobrol biasa. Nah dari warung itu posisinya kita jalan lurus nih ke depan. Nah kalau ke lokasi yang kita mau lep kan ambil jalur kanan ke bawah ya, ke pilar yang terbengkalai itu. Nah kita itu ke arah kiri ke atas. Emang juga nggak terlalu jauh jaraknya ya. Nah di situ ada gerbang, dibukalah si gembok gerbangnya itu sama si bapak-bapak yang badannya kekar. Setelah dibuka kita masuk nih berempat. Di situ peternakan ayamnya bener peternakan kandang-kandang ayam tuh bang. Cuman nggak ada ayam-ayamnya. Di situ gue udah sempet nanya loh, Pak katanya peternakan ayam Pak, tapi kok nggak ada ayamnya. Terus yang kerja juga nggak ada. Oh ayamnya udah diambilin, udah dibawa. Kita lagi nunggu DOC yang mau datang. DOC itu kalau dibilang bibitnya, bibit ayam-ayamnya itu kan. Jadi nggak ada yang kerja kecuali nanti pas udah datang ayam baru ada nih yang kerja katanya. Oh gitu. Ya udah kita jalan tuh, ada berapa kandang ya? Mungkin lebih dari 10 bang. Lebih dari 10 di situ ada pohon nangka, pohon jati, pokoknya banyak pohon-pohon gede lah di situ ya. Berarti luas nih area. Luas banget, luas banget. Nah kita jalan tuh. Nah di ujung itu ada rumah, cuman rumahnya semi tembok sama kayu ya, sama papan gitu ya. Nah ini deh rumahnya. Jadi kita masuk bang di rumah itu kan. Jadi rumahnya tuh di depannya tuh ada bangku panjang lah, bangku panjang. Sebenarnya ada 2 lantai bang, cuman di lantai keduanya itu ngeblong aja, cuman ngeblong doang, nggak ada sekat-sekatan kamar, ngeblong doang. Di bawah itu cuman ada 1 kamar sama ruang TV, kamar mandi, dapur. Udah ada sih kompor apa semua ada lah. Lampu juga nyala, lampu listrik nyala di situ kan. Nah dek, ini kalau adek mau nanti adek di sini, tinggal di sini. Selama 1 minggu ya Pak. Yaudah 1 minggu. Berarti mau mulai kapan nih? Yaudah mulai malam ini aja gimana kata si bapak-bapak yang kekar itu. Cap gimana Cap? Saya kan nanya lagi kan sama temen ya si Kapten Nippon nih. Yaudah Ji nggak apa-apa gas aja, nanti anak-anak beres lab pada suruh nginep aja di sini, jangan balik. Baliknya besok pagi aja anak-anak. Oh ya udah tuh. Nah akhirnya udah kan deal-dealan kan. Nah deal-dealan kita balik lagi ke warung kopi. Kita mau kembali lagi. Si bapak-bapak itu yang berdua cabut. Berarti kunci semua udah nyerahin ke kita. Nah, bahkan ngasih nomor handphonenya Mbak. Nah, terus kalau ada apa-apa WA aja katanya. Ya udah. Nah singkat cerita itu sekitar jam 8 malam. Teman-teman yang dari Bogor udah pada datang nih. Kita tungguin di warung kopi itu kan. Warung kopi udah pada datang, kita ngobrol-ngobrol. Gue ngomong sama teman-teman yang lain ya yang baru datang, nanti udah beres lab, kita jangan pada pulang ya, tidur di sini aja. Kita dapat job nih kata teman gue nih, kata si Kapten Nippon. Job apaan? Ngejagain rumah, peternakan ayam katanya. Semalam dikasih 500.000 berdua. Oh, mau atuh katanya. Di mana? Ntar lokasinya di atas. Ya udah kita jalan dulu ke lokasinya, ke lokasi rumah yang kita jaga nih. Simpen aja tas kalian di rumah yang kita jaga. Nah, kita kan semuanya kan pada jalan nih. Luas ya katanya. Tapi kok nggak ada ayamnya Ji? Katanya peternakan ayam. Katanya sih udah diambilin, lagi nunggu DOC-nya. Oh, jadi alasan si yang punya itu nyuruh kita kan mereka kan punya aset bang, masih ada aset-aset. Kan kalau misalkan ngelihat di rumah itu ada kehidupan kan maling juga mungkin berpikir 2 kali untuk masuk ke area situ kan. Nah
semua tas-tas teman-teman gue disimpan, cuman bawa perlengkapan buat konten doang. Balik lagi ke warung kopi. Oke, itu ada berapa orang tuh teman-teman Ahang saat itu? Sama saya, jadi totalnya sama saya pribadi, sama gue tuh 6 orang. 6 orang. 6 orang. Saya, Kapten, Kenjo, Black, Wendy, sama si Dandi. Itu 6 orang. Akhirnya setelah balik lagi ke warung kopi, mulai jam 9 kita start ke bawah. Start ke bawah bergantian lah. Lab tuh. Explore di lokasi Villa Terbengkalai itu bergantian. TikTok nih ya? Kalau saya pribadi untuk ke YouTube saya YouTube. buat kontennya, explore-nya buat ke YouTube, tapi yang lain buat ke TikTok. Nah, beres tuh sekitar jam 2:30 pagi. Lama juga ya? Iya, 2:30 pagi. Karena kalau anak-anak kan lab kan kadang-kadang kan 1,5 jam baru beres kan. Setelah beres kita jalan lah ke rumah yang ada di dalam peternakan itu kan. Biasa nyampe rumah itu bukan pada tidur, mabar. Pada mabar. Kebetulan jaringan bagus loh Bang di situ. Jaringan bagus di situ. Cuman salah satu temen gua nggak tahu kenapa dia tingkah lakunya aneh. Diem, kayak ditanya, "Lu kenapa?" "Enggak deh. Gua tidur duluan ya. Ngantuk gua." Nah, tidur. Kita kan jadi karena banyakan jadi kita ngampar tuh Bang. Nah, pokoknya malam itu nggak ada hal-hal yang aneh, cuman temen gua aja gelagatnya kayak yang gimana gitu ya, kayak ngelihat sesuatu cuman nggak mau ngomong gitu. Nah, dia juga yang bangun duluan dan dia juga yang minta balik, buru-buru balik gitu. Gua ada acara. Jam berapa saat itu waktu balik Kang? Itu jam 7:30, padahal itu kita masih pada tidur Bang. Masih pada tidur. Apaan sih masih pagi kayak gini? Udah tuh balik yuk. Gua ada urusan nih. Pokoknya balik, dia minta balik. Pagi itu juga diminta balik. Akhirnya saya masih Kapten bilang, "Kep, kita balik dulu aja ke Bogor. Kita kan belum ngambil baju, belum ngomong juga sama keluarga, istri." "Iya, yaudah ntar sore baru aja kita balik lagi ke sini." "Yaudah, kunci bawa aja." Akhirnya kita balik tuh Bang di situ. Akhirnya kita kan balik kan emang ya ke Bogor, terus sampai Bogor kita mencar ke rumah masing-masing. Itu gue nyampe rumah sekitar jam 10:30. Nah, gue ngomong lah sama istri bahwa gue dapat job ya, dapat kerjaan lah, ngejagain rumah yang ada di area peternakan. Semalamnya dibayar dengan nominal 250.000. Nah, dan gue jaga di situ sama temen si Kapten Nippon. Istri gue kan ngizinin lah, lumayan lah. Kata bini kan namanya cewek ya, lumayan ya. Ya udah, berapa hari, paling semingguan gitu. Oke, nah singkat cerita istirahat. Abis asar juga sekitar jam 3:30, gue sama si Kapten Nippon janjian. Jadi Kapten Nippon nungguin di deket rumahnya, gue susul. Gue lewat WA kan, kata Kapten, "Ji, gue nunggu di depan rumah ya." Kan gue yang bawa motor nih. Gue susul ke rumahnya, jemput dia dulu dari rumahnya, langsung cabut ke Cidahu. Itu gue ke Cidahu nggak lewat jalur kota Bang, gue lewat Cideung yang tembusnya Cijeruk Cigombong kan, mencegah macet. Nyampe Cidahu, rumah yang peternakan itu jam 5. Jam 5-an nyampe situ, nyimpen tas tuh kan isinya ada baju kan, perlengkapan gue pribadi lah gitu. Nah, gue ngomong masih Kapten kan, "Kep, lu beli kopi nggak?" "Kagak, Ji." "Ya udah ke warung si bapak dulu lah, beli kopi dulu." "Ya udah ke warung dulu lah, beli cemilan lah." Akhirnya kita jalan kaki Bang, nggak pakai motor dari rumah itu ke warung si bapak. Nah, "Pak, boleh beli kopi mentahnya nggak? Takutnya kan dijualnya cuma kopi seduhnya aja ya." "Boleh," katanya. "Loh, datang lagi adik-adik?" Pak, mau ngonten lagi bukan?" katanya. "Enggak Pak, jadi kita dapat kerjaan Pak, ngejagain rumah itu Pak." "Rumah mana?" "Itu rumah yang di peternakan," katanya. Oh, langsung kaget nih raut wajahnya. "Rumah yang di peternakan?" "Iya Pak." "Berapa lama mau jagain di situ?" "Ya, kita cuman semingguan sih Pak. Soalnya nggak bisa lama, kita juga ada kegiatan lain kan Pak." Nah, "Oh gitu," katanya. "Hati-hati ya Dek." Gue sempet nanya, "Pak, aman nggak ya Pak
aman gimana ya? Maksud gue amannya tuh begal ataupun maling gitu kan, yang hal yang gue tanyain gitu. Enggak sih, enggak ada, pokoknya hati-hati aja. Yang penting mah kalau ada apa-apa, Bapak kan di sini buka sampai jam 10-an malam lah. Kalau ada apa-apa kesini aja katanya. Oh iya Pak. Nah, akhirnya beres beli kopi di situ, balik lagi kan ke rumah. Nah, itu kalau dibilang sandakala Bang ya. Udah mau masuk maghrib, jam 6-an lah ya. Nah, gue duduk nih di bangku panjang. Temen gue mah udah masuk duluan kan, si Kapten Nippon ke rumah. Gue duduk ngerokok di situ. Tadinya gue, enak banget ya, udaranya sejuk gitu ya, maksudnya hening gitu. Gue masih ngerokok di situ sambil duduk tuh ngerokok. Dari awal kan gue cerita di pas kita masuk pertama kali kan di situ ada pohon nangka dan pohon-pohon yang lainnya. Nah itu di depan gue itu tepatnya sekitar 5 meteran ada pohon nangka yang gede. Nah lagi gue asik ngerokok, itu gue ngelihat ada putih-putih. Cuman di situ gue pikiran gue masih positif ya. Gue berpikir itu nangka yang dikarungin. Nangka yang dikarungin. Wah ada nangka nih, lumayan. Besok gue mau lihat kalau mateng lumayan gue bawa aja. Gue mikirnya ke situ kan. Tapi setelah gue amatin ya, gue teliti tuh, gue liatin, kok gerak-gerak. Kata kok gerak-gerak ya. Gue fokus ngeliatin Bang. Ada yang ngintip Bang. Jadi yang gue anggap pohon nangka ternyata sosok pocong Bang, kepalanya Bang nongol gini. Itu mukanya gosong Bang. Wajahnya gosong, matanya merah. Kepalanya doang? Iya. Nggak ada badannya? Cuman segini Bang. Saya di pohon nih. Iya. Gini nih. Di situ gue langsung masuk ke dalam rumah Bang. Nah pas gue lihat pocong itu Bang, gue langsung masuk ke dalam rumah. Kalau dibilang gue gugup ya, deg-degan gitu. Ini benar nggak? Gue langsung tutupin tuh kaca hordeng jendela, gue tutupin. Nah gue dikagetin sama si Kapten Nippon pas nepuk pundak gue. Di situ gue teriak kan, astagfirullahaladzim, lu kenapa sih Ji? Enggak Kep, nggak ada apa-apa. Gue diem aja dulu, nggak mau cerita Bang. Kenapa sih? Ini ada apa-apa nih, gue tahu nih. Kagak ada apa-apa, seriusan. Lu jujur lu ada apa? Lu lihat apa? Ada sugus. Jadi gue membahasakan si pocong itu dengan kata-kata sugus kan. Ada sugus kata gue tuh. Serius tuh sugus di mana? Di pohon nangka. Halu lu. Enggak serius. Nangka yang dikarungin mungkin. Kagak Kep. Tadinya gue mikirnya gitu. Gak taunya gerak-gerak terus kepalanya doang muncul Kep. Gosong, matanya merah. Beneran lu lihat? Beneran. Sumpah gue. Halu kayaknya lu. Udah abaikan saja. Kalau bener pun ada, nanti kita explore kata pikiran Kapten gitu. Kan lumayan kalau ada penampakan di kamera kan. Nah, pikiran teman gue gitu kan. Lu mah. Ya udahlah, akhirnya gue masih kepikiran Bang. Masih deg-degan lah, pokoknya masih kepikiran. Nggak tenang, jadi gue merasa nggak tenang gitu Bang. Ya udahlah, gue sama Kapten tuh akhirnya ngobrolin hal-hal yang lain-lain lah akhirnya yang lain-lain. Gue juga udahlah lupa lah dengan kejadian pas maghrib itu, lupa. Itu jam 9 malam akhirnya gue tidur tuh. Gue sama Kapten, udah ngantuk yuk tidur ya. Udah kita masuk kamar kan, tidur. Itu gue nggak jam, kalau itu seingat gue Bang ya, itu tepatnya 1:30 malam. Itu ada yang gedor-gedor pintu. Gue bangun. Di situ gue nggak berani ibaratnya ngelihat sendiri gitu. Gue bangunin teman gue si Kapten tuh. Kep. Kata Kep. Apaan sih Ji? Kep ada yang gedor-gedor pintu Kep. Gedor-gedor pintu. Ya lu bangun kata. Nah Kapten bangun nih. Oh iya ya, yang punya tempat ini mungkin Ji datang. Yuk lihat yuk. Ya udah berdua ya. Nah, ya udah yuk keluar dari kamar. Ini jarak 2 meter ke pintu. Kapten langsung megang tangan gua. Ji, teman ngomongnya bisik-bisik, nggak lantang ya, bisik-bisik. Ji, tapi kalau yang punya rumah bener datang, masa dia nggak telepon atau WA dulu? Oh iya juga ya Cap, jangan dulu dibuka. Kita intip dulu coba di
jendela di hordeng tuh ngintip. Kita akhirnya ke pojok bang, ngintip tuh. Itu di luar bang, di luar udah ada keranda mayat yang dibopong sama 4 pocong. Pocong itu ngelayang apa? Ngelayangnya setengah meter dari tanah. Segini. Di situ tiba-tiba kita gelap bang, gua pribadi gelap, kapten juga merasakan yang sama, gelap, kayak udah nggak sadarkan diri, tahu-tahu kita udah bangun tuh udah pagi, ngegeletak di situ, ngegeletak, Ada 4 pocong. Buset, gila. Nah pas gua bangun posisi udah pagi, itu ada sekitar 7:30 pagi. Akhirnya gua bangunin nih si kapten Nippon nih, Cap, bangun Cap, udah pagi Cap. Nah bangun kan si kapten tuh dengan reaksi yang kaget dia kan, Cap ini udah pagi, yuk kita keluar dulu Cap. Akhirnya kita keluar rumah dan duduk di bangku sambil ngelamun nih, terus ngobrol. Ini yang kita alamin tuh bener nyata apa enggak sih Ji? Ya nyata lah. Orang gue juga pingsan, iya gue juga pingsan, gak sadarin diri. Pokoknya gue pas lihat itu gelap langsung. Nah di situ gue udah ngomong sama kapten nih, udahlah kita sampai di sini aja. Maksudnya jaga rumah itu cukup aja udah, gak usah kita lanjutin sampai seminggu. Takutnya ada hal-hal lain yang mengakibatkan ke diri kita gitu, Pak. Nah tapi di situ kapten nguatin lagi. Udah aja Ji, gini aja, kuatin aja kita seminggu, lumayan penghasilannya kan, buat keluarga juga, buat istri kan lumayan, kita kuat-kuatin aja ya. Jadi kalau nanti pun malam ada suara-suara yang aneh ataupun gedoran pintu atau suara yang ganjil, kejadian-kejadian aneh, kita abain aja udah. Pokoknya kita di kamar aja, nggak usah keluar dari kamar. Ya udah di situ kita mutusin, ya udahlah gas aja seminggu. Di situ kita ke kamar mandi kan, gantian kan, mandi dulu, beres kita mandi, kita nyari sarapan bang, nyari sarapan ke warung si bapak yang di depan itu kan. Kita di situ kan ada nasi uduk, gorengan lah, macem-macem kan bang. Kita sarapan nasi uduk di situ sambil ngopi juga di situ. Nah si bapak itu bilang sama kita berdua, tadi malam gimana? Di situ sebenarnya gue pengen nyeritain, cuman masih gue tahan bang. Nggak gimana sih pak, biasa aja. Serius biasa aja. Dek, iya biasa aja pak, nggak ada apa-apa kok. Tidur nyenyak aja. Bahkan kita tidur sekitar jam 9 atau jam 10-an ya Cap ya. Iya pak, nggak ada apa-apa. Nah, oh ya udah deh, syukur. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya deh ya. Tapi kalaupun nanti ada apa-apa, kesini aja katanya. Gue lupa nyebutin. Jadi di warung itu yang jaga tuh suami istri, si bapak masih ibunya. Nah si ibunya tuh kayak bisik-bisik nih masih bapak-bapak itu. Jadi biarpun mereka ngomong bahasa Sunda, tapi kan gue kan ngerti kan ya. Nah, jadi kalau dibilang berani, pada berani ya katanya. Ih kalau gitu kan ngegebik gitu kan si ibunya. Ya biarin aja lah. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu sama anak-anak ini. Ada si bapaknya. Beres sarapan ngopi di situ, jadi kita bad mood gitu ya. Bad mood tuh nggak ada kegiatan lain. Jenuh kan. Di situ mau balik lagi ke rumah yang kita tempatin, mau ngapain di sana juga? Cuman mainan HP apa gitu kan, jenuh ya. Jadi kita tahan-tahan aja di warung itu kan, warung si bapak. Cuman gua juga pribadi menanyakan, Pak, kok kandang ayamnya kosong terus sih Pak, kapan dikirim DOC-nya? Nah si bapak itu sebenarnya pengen menceritakan sesuatu, cuman nggak dia ceritain, kayak bingung gitu ngejawabnya sama gua tuh. Mungkin ya dek, bapak juga nggak tahu gitu. Oh, nah, Pak dulu sebelum kandang ayam bikin peternakan kandang ayam, dulu itu kebun ya Pak ya? Kata gua kan nanya gitu kan ya. Iya katanya, cuman jadi jawabnya tuh agak ditahan-tahan gitu bang. Oh, nah, ya udahlah di situ gua ngobrol-ngobrol yang lain lah masih bapak itu jam
1 siang, Cap kemana dulu ya? Soalnya balik lagi ke situ masih siang, kita nggak ada kerjaan juga gitu, mau ngapain juga di situ gitu, apa balik dulu ke Bogor? Tapi capek Ji bolak-balik kalau kita balik dulu ke Bogor. Terus ngapain ya? Udahlah jalan-jalan aja lah yuk katanya. Siapa tahu nemu lokasi baru nih buat lab, kata si kapten. Nah si bapak-bapak itu keceplosan ngomong gini bang. Ngapain nyari lokasi buat lab mah? Di tempat ada yang sekarang ditinggalin aja lab di situ katanya. Kalau berani mah. Maksudnya Pak, kan gue jawab gitu kan. Oh enggak sih, bapak mah bercanda katanya, nggak ada apa-apa di situ. Di situ gue ada kecurigaan, jadi gini bang, si bapak itu sebenarnya pengen menceritain sesuatu, cuman masih ditahan sama kita berdua gitu, nggak mau menceritakan kan. Ya udah, ini kan malam ketiga nih, menjelang sore kita balik lagi ke rumah yang ada di dalam peternakan. Jadi malam ketiga kan bang, mau ketiga hari ya. Di situ Cap, gua perasaan nggak enak ya. Kayaknya si bapak yang di warung nih kayak menyembunyikan sesuatu loh dari kita berdua. Perasaan lu aja kali Ji katanya. Nggak mungkin Cap, namanya orang sini nggak mungkin nggak tahu histori tempat ini. Cuman si kapten bilang, ya kalau nggak tahu ya mau gimana Ji katanya. Lo jangan suujon katanya. Bukan suujon ya, tapi gue perasaan ada hal yang ganjil gitu yang disembunyikan sama kita berdua nih. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin kata si kapten gitu. Oke, singkat cerita ya bang, itu jam 8 malam gue bilang gini sama si kapten Nippon, Cap, itu jendela kamar bisa dibuka nggak? Nggak tahu, gue pikiran gue jendela kamar aja bang. Nggak tahu sih Ji, coba aja. Jadi jendela kamarnya tuh gini bang, jendela yang bisa dibuka dua gitu. Jadi model dulu tau nggak? Model dulu ya. Nah, gue slotnya gue buka. Oh bisa Cap. Nah gue tutup lagi. Kenapa sih Ji lu nanyain jendela? Nggak kenapa-napa sih Cap. Gue nanya aja bisa dibuka nggak gitu. Ngobrol sama dia, ngebahas nanti kalau udah ada uang kita mau ngonten ke suatu tempat yang perizinannya lumayan kan. Udah menghayal. Udah menghayal nih Ji. Nanti dari sini kita ngonten di sini. Kan perizinannya kan rada lumayan kan, alhamdulillah kita ada dana lah dari sini, dari hasil ini nanti ya kita ajak teman-teman yang lain. Oke Cap. Nah dari ngebahas itu sama kapten, tiba-tiba ada rasa ngantuk kedua bang. Mata tuh udah kayak 5 watt gitu ya. Ngantuk amat ya Cap, sama gue juga. Udahlah molor kata kapten gitu. Ya udah gue juga baringan bang, tidur senyap lah, tidur pokoknya itu tidur. Gue nggak tahu jam berapa itu, serius gue nggak lihat jam bang. Ada yang gedor-gedor lagi bang. Gue kebangun, kapten kebangun, jadi sama-sama kita kebangun. Ada yang gedor-gedor lagi, dia diem. Udah diem aja, diem. Jangan keluar, jangan dilihat lagi, ntar kita pingsan lagi kata si kapten. Udah diem aja Ji. Kita diem aja bang, ngedengerin. Tiba-tiba itu pintu masuk kebuka bang. Tretek kan agak sesat pintunya. Cap, kok ada yang buka pintu ya Cap? Iya ya, ini setan apa maling Cap? Masa setan bisa buka pintu Cap? Kan gue ngomong gitu kan si kapten. Iya sih, takutnya maling juga ya Ji ya. Iya ya. Nah, jadi di pintu kamar tuh ada ventilasi angin nih bang ya. Cuman nggak ketutup, ngeblong aja gitu. Kita lihat yuk, tapi jangan buka pintu kamar. Kita cuma ngintip di ventilasi angin. Ya udah, kita diem bang. Jadi pertama gue lihat, jadi gue di punggung sama kapten. Di sini. Gue di punggung sama kapten. Gue lihat nih, pas gue lihat bang, gue mau teriak, cuman gue tahan bang. Itu keranda mayat sama 4 pocong udah ada di tengah rumah bang. Udah ada di ruangan TV.
ini kan ruangan TV, ini kamar kita kan, jadi jelas banget itu ngeliat. Cuman gue ngasih kode gini, diturunin, gue masih kapten, ada apa, lu lihat sendiri. Nah akhirnya gue ngangkat kapten ya. Pas gue ngangkat kapten, mungkin dia nggak kuat, dia teriak bang, akhirnya kita jatuh kan berdua. Pas kita jatuh berdua, itu pintu kamar kita langsung kebuka bang. Wah, itu sosok pocong, 4 pocong yang sedang membawa keranda udah di depan kita bang. Di situ kita nggak pingsan bang, cuma langsung refleks. Alhamdulillah handphone tuh kita bawa, kita loncat lewat jendela. Ntar dokumentasi rumahnya gua kasih. Kita loncat keluar dari jendela, ternyata pas kita keluar di area situ sudah banyak sosok-sosok pocong yang ada di balik pohon-pohon, dan di kandang ayam itu ternyata semuanya itu pocong semua bang. Di situ gua sama kapten lari sekuat-kuatnya, dan gimana ya, gua seperti ngedengar suara gimana ya, ketawa yang aneh lah gitu, ngetawain seolah-olah ngetawain kita berdua yang lagi lari. Kita lari sekuat-kuatnya sampai warungnya si bapak, dan alhamdulillahnya si bapak itu belum tutup, jadi persiapan mau tutup bang. Di situ gua udah napas ya, udah sekuat jantung banget ya, dibilang udah diajak ngomongnya udah. Akhirnya kata si bapak, udah duduk dulu. Kita berdua disuruh duduk dulu, dikasih minum. Gua suruh tenang dulu, kata si bapak, tenang dulu, ada apa ini, ada apa. Lalu pak, gua mau ceritanya juga masih susah gitu ya, nggak percaya dengan hal yang gua lihat itu. Nah akhirnya setelah gua udah agak tenang, si bapak akhirnya di situ si bapak, ya udah sekarang adek ke rumah bapak aja, jangan cerita di sini katanya. Akhirnya gue ke rumah si bapak itu tuh yang punya warungnya, jaraknya jadi kita masuk ke perkampungan bang, nggak jauh ya. Di rumahnya si bapak gue ceritain lah, itu pun depan warga loh. Ada warga juga yang itu, yang ngedengerin cerita kita berdua. Nah setelah kita beres menceritakan, ada keranda mayat sama pocong-pocong, banyak pocong-pocong di situ. Nah akhirnya ada salah satu warga yang bilang gini, aduh Jang, dia ngomong ke bahasa Sunda nggak apa-apa ya, tapi gue translate bahasa Indonesia aja dah. Aduh dek, jangankan kalian yang dari luar, kami orang sini juga mau dibayar segimana juga nggak mau suruh ngejagain tempat itu. Itu gimana sih awalnya kalian bisa, dan siapa yang nyuruh kalian jaga di situ katanya. Kan kita cerita, Pak, kan bukannya waktu kita pertama mau lab nih, kita ngopi di sini kan ada mobil sedan, Pak. Berhenti terus ada 2 orang bapak-bapak langsung duduk di balai. Bapak kan lihat kan? Saya nggak lihat deh. Waduh. Saya cuma lihat Ade tuh, cuman fokus ngelihat Ade cuman ngobrol berdua, terus tiba-tiba jalan. Terus balik lagi, cuman kan bapak mikirnya Ade tuh mau ngecek lokasi lagi. Enggak pak, kita tuh diajak sama bapak-bapak yang turun dari mobil. Masa bapak nggak lihat? Enggak dek, bapak nggak lihat ada mobil berhenti, nggak lihat bapak nyamperin Ade berdua, enggak. Terus gue ceritain lah sama si bapak itu, katanya ayam-ayamnya, ya gue ngomongnya gini kan, kok peternakan tapi kok nggak ada ayamnya. Nah si bapak itu bilang, yang nyuruh kita tuh bilang bahwa ayamnya udah diangkut, tinggal nunggu DOC yang baru, dan kalau nggak ada ayam nggak ada yang kerja, makanya kita disuruh ngejagain di situ pak. Nah adek tahu nggak, sebenarnya bapak tuh mau ngomong, cuman bapak gimana harus ngomongnya ya, itu tuh peternakan itu udah 10 tahun kosong deh katanya, udah nggak beroperasi. Iya, nah gue cerita akhirnya kan, yang nyuruh kita namanya bapak ini, gue sebutin nggak apa-apa, serius nih. Boleh. Yang nyuruh kita berdua tuh namanya Pak Hanif sama Pak Beni kan ya. Nah bahkan tadi di awal gue udah bilang kan, gue dikasih
nomor WA-nya kan, kalau ada apa-apa suruh ngubungin dia. Gue cerita gitu kan sama warga ya di situ, termasuk masih bapak yang punya warung itu kan. Nah, saya dikasih loh Pak nomor WA-nya. Kalau ada apa-apa saya disuruh ngubungin dia. Nah, kata si bapak yang punya warung itu, coba deh dihubungin sekarang. Gua ngehubungin kan, itu nggak aktif nomornya. Tapi nomornya sempet Kang Puji simpen? Ada. Masih ada di handphone? Masih ada bang. Mau gue tunjukin? Coba kita lihat ya. Bentar ya, gue tunjukin nih. Di telepon udah nggak bisa tuh? Gak bisa. Coba ya kita telepon ya, teman-teman ya. Pak Hanif Peternakan, gue manggilnya Pak Hanif Peternakan ya. Nih, Pak Hanif, ini bos bisa dicek sama Bang John. Oke, Pak Hanif Peternakan, ini ada nomornya Pak Hanif Peternakan nih. Ya. Tapi udah nggak aktif ya. Coba di telepon kali kan, pakai telepon WhatsApp bisa. Kita telepon WhatsApp ya. Memanggil Bang. Panggil ya? Iya. Wah gila sih. Kalau telepon biasa bisa nggak? Hah? Telepon biasa? Bisa sih, cuman gue nggak tahu ya. Gue ada pulsa biasa gitu. Gue biasanya ngisi pulsa Paket doang ya? Paket doang gitu. Nggak aktif. Memanggil. Ini sejak kapan nih nggak aktifnya nih? Dia matiin aja nggak apa-apa. Gue matiin ya. Sejak ini aja, pas malam ketiga itu. Pas malam ketiga tuh udah nggak aktif lagi? Nggak aktif lagi. Emang jujur, salahnya kita dari pertama kita nginep di situ atau tinggal di situ sampai malam kedua itu kita nggak komunikasi sama beliau. Oh. Salahnya kita di situ, Bang. Salahnya kita di situ. Oke. Jadi ya akhirnya tadinya kan mikirnya aman-aman aja udahlah gitu. Karena kan tempatnya ada nih, nggak mungkin dia kabur kan? Betul. Oke, terus apa lagi yang terjadi tuh Kang setelah Kang di rumah Bapak warung itu? Nah, gue telepon kan nggak aktif nih. Nah akhirnya barulah warga dan si bapak yang punya warung menceritakan histori tempat kejadian itu. Jadi gini Bang, dulu memang betul yang punya tempat itu Pak Hanif. Bahkan sampai sekarang pun masih yang punya tuh beliau. Cuman beliau udah nggak ada. Termasuk Pak Beni pun udah nggak ada. Dan keluarganya juga nggak ada. Dulu Pak Hanif merintis sebuah peternakan ayam di situ. Awal dia merintis dari nol. Hingga akhirnya pesat. Pak Hanif dan Pak Beni nih berdua tuh akhirnya pesat. Dia bisa nyuruh orang buat kerja. Bahkan masyarakat di situ pun banyak yang kerja di situ. Pokoknya pesat lah, perkembangannya cukup pesat. Nah, namanya juga mungkin namanya persaingan. Ya gue nggak ngerti lah persaingan peternakan lah, mungkin dari lawan persaingnya mungkin nggak tahu ngelakuin hal-hal yang mungkin di luar nalar ataupun di luar logika, hingga si peternakan ayamnya Pak Hanif tuh sempat mengalami kebangkrutan. Cuman menjelang 6 bulan dari kebangkrutannya Pak Hanif, peternakannya itu setelah 6 bulan itu berkembang pesat lagi Bang. Pak Hanif memulai lagi bisnis peternakannya, cuman dengan perkembangannya yang pesat, 2 kali lipat pesatnya. Bahkan dia kan di awal saya bilang kandangnya banyak, lahannya luas banget. Dia awalnya lahannya cuman 200-300 meter sampai dia hektaran kan. Nah, cuman pegawai yang di peternakan itu kebanyakan kan orang situ, warga di situ, yang dekat-dekat rumahnya di situ, itu secara perlahan satu persatu itu meninggal dunia. Dan yang lebih tragisnya meninggal dengan secara mengenaskan Bang. Dan ada salah satu yang jaga di situ, itu ketahuannya di peternakan itu kan suka ada bak air yang gede, udah terapung di situ dengan udah kembung ya, udah ngebengkak, mayatnya diketemukan di situ. Dan ya banyak juga masyarakat di situ yang jadi korban, meninggal satu persatu. Nah, terus Pak Hanif sama Pak Beninya gimana? Sama, meninggal juga.
di dalam rumah yang Mak Ade tinggal. Setelah Pak Hanif dan Pak Ben itu ditemukan meninggal di dalam rumah itu, awalnya masih ada ya beberapa yang kerja ya. Itu tuh Pak Hanif sama Pak Ben itu nggak keluar dari rumah itu sekitar 3 hari. Akhirnya dicek kan sama yang kerja di situ, digedor-gedor pintunya, nggak dibuka-buka, nggak ada, dipanggil-panggil nggak ada jawaban, didobrak, udah tergeletak Bang. Dengan kalau dibilang si jenazahnya itu sangat mengenaskan. Ada bilangnya lidahnya ngelel lah, ginilah gitu. Pengakuan dari warga di situ. Nah, gitu Bang. Akhirnya setelah Pak Hanif dan Pak Beni diketemukan meninggal, dikosongkan lah itu peternakan sampai sekarang. Nah, makanya tadi si bapak yang punya warung tuh sebenarnya sempat kaget. Gua bilang jaga di rumah yang ada di dalam peternakan itu. Tadinya si bapak itu udah sempet mau bilang, ada disuruh siapa, cuman bingung gitu mau ngomongnya gitu. Jadi bapak benar nih, gue mastiin lagi Bang, bapak benar nih nggak ngelihat bapak-bapak yang sedan warna biru itu. Enggak, bapak nggak lihat sama sekali. Itu kan posisi masih malam kan, gue dikerumutin warga ya. Aduh, katanya untung kalian masih selamat. Takutnya ya, kecurigaan dari warga, orang dua ini, Pak Hanif apa Ibu ini melakukan persugihan Bang. Melakukan persugihan. Nah, takutnya kita berdua itu yang akan jadi tumbal berikutnya, karena tuannya itu sudah nggak ada. Tuannya yang suka memberikan, ya kan gue bilang kan, satu persatu yang kerja di situ meninggal dengan cara mengenaskan. Udah gitu, aduh Pak, kalau gitu kita ikut istirahat di sini aja dulu ya Pak ya, tidur di sini Pak, ntar pagi kita pulang Pak, cuman tas kita masih di dalam Pak, boleh minta diantar nggak Pak? Yaudah ntar pagi-pagi bapak antar deh ke sana. Nah akhirnya singkat cerita paginya tuh jam 7 pagi sekalian si bapak itu buka warung, ditemenin sama beberapa anak muda juga ya, masuk Bang ke sana, ke area peternakan itu, dan perubahannya drastis Bang. Perubahannya drastis. Maksudnya? Kan di awal gue bilang di dalam rumah tuh udah ada sih fasilitas kompor, kursi, ada TV juga, tempat tidur. Itu di dalam rumah itu udah banyak sarang laba-laba Bang. Anjir, 10 tahun sih ya, udah berantakan banget. Lah pas kita buka pintu, Cap, ini nggak salah Ji. Iya Cap, kenapa Pak? Jujur loh Pak, waktu kita pertama masuk ke sini ini rapi Pak, itu di dapur tuh udah berantakan banget. Udah berantakan banget loh. Udah kata si bapak itu, udah cepetan kalian ambil tas kalian, udah keluar. Akhirnya kita keluar Bang dari situ Bang, ambil tas langsung keluar. Sama warga situ juga nggak berlama-lama, warga di situ juga udah pada balik dari situ, udah keluar lagi. Akhirnya kita ngobrol banyaknya, ya udah ngobrol di situ aja di warung yang si bapak, sampai akhirnya kita pamitan untuk balik ke Bogor. Jadi mungkin gue dikasih upah itu lokasi itu yang untuk Nah iya nih pertanyaan gue nih Kang, sempat dikasih uang nggak sama si pemilik? Enggak. Jadi gini, kalau udah 1 minggu bapak kami kesini lagi ngasih, kira kan mintanya 1 minggu. Rugi dong. Tapi dibilang rugi, tapi ada lokasi yang akan kita gali di situ. Gila sih. Apa gua trauma gitu? Lu pernah berpikir nggak Bang, gua trauma nggak untuk balik lagi ke situ? Pasti. Nggak, karena gua akan explore di situ dan akan live streaming juga di situ. Apalagi sih Kang, udah pulang aja lah Kang lah. Biarpun kita udah tahu hal apa yang akan terjadi dan sosok-sosoknya kita udah tahu, cuman mungkin
mudah-mudahan gitu. Kalau gue nanti vlog di sana, gue ngedapatin sesuatu yang diinginin oleh para penonton. Gak usah lah Kang lah, pulang aja udah, mendingan tidur Kang. Apaan sih Kang nyari-nyari kayak gitu Kang? Aduh bahaya Kang. Secara kok akan gue tahu kan kejadian apa yang terjadi di sana gitu. Ngapain masih berani coba untuk nge-live di sana gitu? Lumayan bang, nambah-nambah video. Gila sih udah lah. Gak tau lagi mau ngomong apa nih sama orang-orang kayak gini. Salut banget, tapi gue sih salut banget sih mental lu Kang ya. Ya mungkin udah karena sering datengin tempat-tempat kayak gitu jadi terasa dengan sendiri atau gimana? Nah tadinya sih ya lu tahu sendiri kan, channel gue podcast juga kan, Bunga Kantil itu kan podcast juga. Cuman karena dorongan dari yang gue bilang tadi sobat gue setara Indonesia lah ya, Kadapi, Bucin TV, udah coba lu explore. Nah akhirnya tadinya gue nyoba explore itu, cuman makin lama kok nyaman, kok asik gitu. Iya sih. Gue baru pertama kali ngedenger ada pocong yang nah gue juga baru pertama kali ngelihat hal yang seperti itu. Itu aneh banget sumpah coy. Betul. Aduh, gila nih. Nanti bang, foto dokumentasinya gue dikirim ke gue ya. Gue kirim. Sama tadi kejadian yang aneh juga tuh, ini bener-bener nggak gue setting ya. Tadi tuh Kang Puji sempet ngasih tahu nomor telepon ke gue. Dan itu nomornya bener atas nama Pak Hanif. Memang tadi pas telepon nggak aktif. Gue saksinya tadi. Tapi itu beneran Pak Hanif kan, Kang? Iya, peternakan. Gila sih ini aneh. Nggak masuk akal nih, Kang. Kang, satu pertanyaan lagi sebelum kita close ya, Kang ya. Ini gue masih menjadi tanda tanya nih, Kang. Kenapa dua orang, bisa dibilang almarhum ini ya, datang ke Akang dan meminta untuk Akang bersama dengan teman Akang menjaga tempat itu. Tujuannya untuk apa nih, kalau boleh tahu nih? Atau maksudnya apa nih gitu? Kalau dari gue pribadi ya, ya mungkin itu sosok Korin ya. Dua orang itu tuh sosok Korin ya, yang akan menjebak kita berdua. Akan dijadikan tumbal berikutnya lah. Tumbal ngeri banget nih. Ya intinya itu adalah tipu daya setan ya Kang. Betul. Yang bisa menjerumuskan kita kemana aja. Tapi untungnya Akang dan teman Akang ini nggak kenapa-napa nih. Alhamdulillah sehat walafiat bisa sampai mampir kesini lagi nih Kang ya. Dan juga minta doa ya buat teman-teman Jalan Gelap juga. Lusa gue akan vlog dan sekalian juga live streaming di lokasi itu. Yang nonton, kalau misalnya komennya sampai 10.000, komennya 10.000, gue ujiannya di sana kan. Jalan Gelap, Bang John ya, 10.000, lu ikut gua. Gue tidur di sana kan. Lu tidur di situ ya? Tidur di sana gua. Oke, gua monitor tapi. Bener. Oke. Saksi ya, editor saksi ya. 10.000 komen ya. Gue tidur di sana. Deal ya? Ya. Tapi dalam waktu 3 bulan ya. Komen 10.000. 3 bulan. 10.000 komen. Oke. Gue tidur di sana. Oke, deal. Deal ya? ya? Deal. Ya. Nih, pokoknya Saksi buat ya? subscriber Jalan Gelap, bukti ya nanti Bang John ya. Semoga tidak sampai 10.000. Gue aminin 10.000, Bang, supaya lo di sana. Pocong kalau udah pocong udah nyerah banget, Bang. Sumpah, paling takut gue. Pokoknya itu lokasi sama pemukiman jauh, Bang. Jauh. Waduh. Jangan sampai 10.000 ya teman-teman ya. Cuman sinyal, alhamdulillah sinyal aman. Jadi aman, ya? Kalaupun nanti lu challenge nanti di sana, gua monitor lu bisa. Lu live secara apapun bisa. Oke lah. Terima kasih banyak ya. Oke. Kang Puji. Makasih juga. Salam buat teman-teman di rumah ya Kang ya. Siap. Salam juga untuk keluarga di rumah, sehat selalu untuk Akang. Dan gue juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan gue juga mengundang kalian semua yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gue John Arya dan Kang Puji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Kang. Siap.